Halo guys, kembali lagi kepada saya Elviana. Saya dari Prodi D4 Akuntansi Perpajakan. Oke guys, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi, yaitu tentang bentuk buku transaksi, jurnal, buku besar, dan neraca saldo. Oke guys, langsung saja ya. Yang pertama saya akan menyampaikan materi tentang buku transaksi. Apa sih buku transaksi itu? Buku transaksi adalah surat tertulis yang diberikan sebagai tanda terjadinya kegiatan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu penjual dan pembeli. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis transaksi. Yang pertama, ada pengeluaran uang atau kas. Yang kedua, penerimaan uang atau kas. Yang ketiga, pembelian kredit. Yang keempat, pembelian tunai. Yang kelima, penjualan kredit. Yang keenam, penjualan tunai. Dan yang terakhir ada bukti-bukti transaksi yang lain-lain. Dan selanjutnya, kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu jurnal. Apa sih jurnal itu? Jurnal adalah catatan harian secara kronologis atau menurut urutan tanggal, mengenai angka-angka dan fakta setiap transaksi. Dan perlu kita ketahui ya guys, sebelum kita melakukan jurnal, kita akan melakukan analisis transaksi terlebih dahulu. Analisis transaksi itu ialah suatu kegiatan yang sangat penting dalam siklus akuntansi. Jadi, jangan lupa ya guys, untuk melakukan analisis transaksi sebelum kita membuat jurnal. Apakah jurnal memiliki jenis? Ya, tentu saja. Jurnal memiliki dua jenis. Yang pertama ada jurnal umum, dan yang kedua ada jurnal khusus. Nah, di sini kita dapat langsung melihat bagaimana bentuk jurnal umum dan juga bentuk jurnal khusus. Langsung saja kita simak ya guys. Nah, yang pertama ada bentuk jurnal umum. Jurnal umum memiliki 5 kolom. Yang kolom pertama terdapat tanggal, kolom kedua keterangan, kolom ketiga ref, kolom keempat debit, dan kolom kelima kredit. Begitu juga dengan bentuk jurnal khusus. Nah, selanjutnya, bagaimana sih proses pencatatan dalam jurnal? Proses pencatatan dalam jurnal yang pertama itu kita dapat mengidentifikasi transaksi dari dokumen sumbernya. Yang kedua, kita menentukan masing-masing akun. Yang ketiga, kita mengklasifikasikan berdasarkan jenisnya. Yang keempat, kita dapat menetapkan apakah masing-masing akun tersebut mengalami penambahan atau pengurangan. Yang kelima, ada menetapkan apakah harus mendebit atau mengkredit akun. Nah, selanjutnya, kita dapat memasukkan transaksi tersebut ke dalam jurnal. Dan langkah terakhir, ada catat tanggal, tahun buku, dan bulan. Oke, baik. Kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu buku besar. Buku besar adalah buku yang berisi atau memuat semua akun yang dipergunakan oleh perusahaan. Apa aja sih akun-akun buku besar itu? Akun-akun buku besar ada 2. Yang pertama, akun neraca, yang terdapat di dalamnya ada aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik. Yang kedua, ada akun laba rugi, yang terdapat di dalamnya yaitu pendapatan dan beban. Apa aja sih jenis-jenis buku besar? Jenis-jenis buku besar ada 4. Yang pertama ada buku besar umum, yang kedua ada buku besar pembantu, yang ketiga ada buku besar debitor, dan yang keempat ada buku besar kreditor. Selain memiliki jenis buku besar juga memiliki bentuk. Yang pertama ada bentuk T, yang kedua ada bentuk skontro, dan yang ketiga ada bentuk stafel. Nah, buku besar juga memiliki tujuan loh. Yang pertama ada untuk dapat mencatat semua akun transaksi secara akurat dan benar. Yang kedua ada untuk dapat memposting transaksi-transaksi ke akun yang tepat. Dan yang ketiga, untuk dapat menjaga keseimbangan debit dan kredit pada akun. Yang keempat, ada untuk bisa mengakomodasi entry jurnal penyesuaian yang dibutuhkan. Dan yang kelima, ada untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya. Selanjutnya, kita dapat melihat bagaimana aturan debit dan kredit. Silakan disimak ya guys.
Langsung saja kita ke materi yang terakhir, yaitu neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar dari akun-akun buku besar dan saldo-saldonya pada saat tertentu. Selanjutnya, kita akan memahami bagaimana menyusun neraca saldo. Yang pertama, kita susun daftar nama-nama akun dari saldonya. Lalu, kita menjumlahkan kolom debit dan kolom kredit. Dan yang terakhir, kita dapat membuktikan keseimbangan antara debit dan kredit. Selanjutnya, kira-kira apa sih fungsi neraca saldo itu? Fungsi neraca saldo ialah untuk mendeteksi setiap kesalahan matematika yang telah terjadi dalam setiap akuntansi double entry, yakni pembukuan berpasangan. Selain itu, neraca saldo juga memiliki tujuan umum, yaitu menghasilkan neraca saldo ialah untuk memastikan entry dalam sistem pembukuan perusahaan secara matematis dan benar. Terdapat 4 jenis fungsi neraca saldo. Yang pertama ada fungsi persiapan, yang kedua ada fungsi pencatatan, yang ketiga ada fungsi monitoring, dan yang keempat ada fungsi koreksi. Selain itu, neraca saldo juga memiliki jenis. Pertama ada neraca saldo sebelum penyesuaian, yang kedua ada neraca saldo setelah penyesuaian, dan yang ketiga ada neraca saldo setelah penutupan. Oke, baik. Di sini saya akan memberikan bagaimana tahapan penyiapan neraca saldo. Yang pertama, kita harus mencatat transaksi ke dalam jurnal. Yang kedua, memindahkan transaksi dari jurnal ke buku besar. Yang ketiga, menyusun neraca saldo. Yang keempat, membuat ayat-ayat penyesuaian. Yang kelima, memposting ayat-ayat penyesuaian ke buku besar. Yang keenam, menyusun neraca saldo setelah penyesuaian. Yang ketujuh, membuat laporan keuangan. Yang kedelapan, membuat jurnal penutupan. Yang kesembilan, memposting jurnal penutup ke buku besar masing-masing. Yang kesepuluh, membuat neraca saldo setelah penutupan. Dan yang terakhir, ada membuat jurnal pembali. Oke, baik, selanjutnya. Ketika kita memposting ke buku besar, terkadang kita melakukan kesalahan. Dan kesalahan pertama itu, akun saldo kredit diposting sebagai debit atau sebaliknya. Yang kedua, ada kesalahan jumlah saldo dari suatu akun yang dimasukkan salah. Dan yang ketiga, tidak memposting salah satu atau beberapa akun, baik itu debit atau kredit. Di sini juga terdapat kesalahan pada saldo akun. Yang pertama, ada kesalahan dalam menghitung suatu saldo akun. Yang kedua, terdapat saldo yang seharusnya dimasukkan ke akun A, tapi dimasukkan ke akun B. Dan yang terakhir, ada kesalahan menyiapkan trail balance. Yang pertama, kesalahan dalam menjumlah kolom debit atau kredit. Yang kedua, kesalahan dalam melakukan pencatatan ke neraca saldo. Dan yang ketiga, saldo akun dimasukkan ke kolom yang salah atau lupa untuk dicatat. Oke guys, kira-kira itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi bentuk buku transaksi, jurnal, buku besar, dan neraca saldo. Subscribe, like, comment, and share. Dan semoga materi yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman seperjuangan.